Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dakwah Sulsel Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi bersua dalam program kesayangan kita Syiar Islam Pembawa Rahmat, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dunia pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu merupakan fondasi yang sangat penting untuk membangun sebuah bangsa. Buruk kualitas pendidikan dalam suatu negara, maka itu akan berakibat pada generasi yang buruk. Meskipun sebaliknya, apabila kualitas pendidikan dari suatu negara itu baik, maka insya Allah akan melahirkan generasi yang baik pula. Dan untuk membahas tema tersebut, kita akan dibersamai oleh Al-Ustadz Mursalin Abu Rifki, salah seorang uh, aktivis dakwah, dan juga beliau merupakan pembina rumah tahfiz Quran Mardatillah Kota Makassar. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Baik Ustaz, ini jika kita memperhatikan Ustaz ya, kondisi dari dunia pendidikan kita saat ini, yang dimana kalau kita merujuk pada anggaran eh, APBN di tahun 2026 itu memang sangat banyak ya, memang sangat banyak. Itu kurang lebih sekitar eh, hampir 20% dari APBN yang dianggarkan oleh negara kita. Namun yang menjadi persoalan ternyata besarnya anggaran tersebut ternyata tidak sepenuhnya disalurkan dalam dunia pendidikan. Justru sebagian dari dana tersebut itu digunakan untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama, apalagi Ustadz sebagai pelaku dalam dunia pendidikan. Mungkin sebagai opening Ustadz bisa memberikan pandangan terkait dengan pendidikan dalam perspektif negara kita saat ini. Apakah memang bisa membuat generasi kita ke depannya itu menjadi generasi emas, atau mungkin sebaliknya Ustaz, bisa menjadi generasi cemas ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Um, jadi memang kalau kita cermati dunia pendidikan kita hari ini, mungkin kita semua akan merasakan bahwa pendidikan kita hari ini saat ini bukan semakin maju, jadi kelihatannya semakin mundur ke belakang, dan kelihatannya pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap dunia pendidikan ini. Uh, Bagaimana tidak ya, tadi seperti disebutkan yang anggaran pendidikan yang dialokasikan kurang lebih 20% dari anggaran APBN itu yang ditotalkan itu sekitar 757,8 triliun. Itu kelihatannya besar, tapi ternyata hampir separuhnya itu dialokasikan untuk program bulannya
presiden kita hari ini ya Pak Prabowo ya, MPG, makan bergizi gratis itu luar biasa. 335 triliun itu angka yang tidak sedikit ya, di tengah problem pendidikan kita yang semakin memprihatinkan ya. Sehingga berharap eh, dunia pendidikan ini mengalami eh, kemajuan, mengalami perkembangan atau kemajuan negeri ini, bangsa ini, itu seakan-akan kita bisa bilang seperti punggung merindukan bulan. Nah, saya kira begitu. Iya, baik. Syukran juga kalau khair Ustaz atas tanggapannya. Jadi jika kita menangkap saja apa yang disampaikan oleh Ustaz, tadi menarik ya, sebagai penduduk yang merindukan bulan. Ya, sebuah ungkapan yang sebenarnya begitu dalam artian ini jadi renungan kita bersama ya, bahwa sesungguhnya ketika pendidikan itu tidak ditopang dengan anggaran ya, dengan anggaran yang cukup. Nah, ini tentu kata cukup ini bukan hanya dari segi infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana. Mungkin dalam hal ini juga perlu kita melihat uh, nasib dari tenaga pendidik juga Ustaz ya. Karena Ya, jika kita melihat tenaga pendidik di negeri kita ini begitu ya cukup memprihatinkan ya, apalagi baru-baru kita menyaksikan bersama ada salah seorang guru yang kurang lebih 40 tahun mengabdi, itu gaji terakhirnya 400.000 lebih. Bayangkan 40 tahun mengabdi, gaji terakhir yang diterima hanya sebesar 400.000 lebih sedikit. Nah, ini tentu menjadi perhatian juga. Nah, baik Ustadz, barangkali kita bisa lebih mendalam lagi Ustadz, membahas tentang pendidikan yang berkualitas itu harusnya seperti apa Ustadz, ya sehingga nanti kita sebagai sebuah generasi penerus dan juga secara lebih besarnya sebagai sebuah bangsa itu bisa melahirkan generasi-generasi yang tentu bisa membawa perubahan bagi bangsa ini ya, wabil khusus kita umat Islam ya, jangan sampai apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh presiden kita Indonesia Emas 2045 ternyata karena pendidikannya tidak ditopang dengan anggaran yang cukup, itu justru menjadi generasi cemas ya. Tafadhol Ustaz. baik. Tentu kan problem pendidikan ini kan kompleks sebetulnya. Jadi anggaran yang cukup itu kan salah satu yang menopang tumbuh berkembangnya pendidikan yang sehat di sebuah negara ya. Jadi kemudian banyak faktor lain yang menjadi pilar eh, daripada bangunan sistem pendidikan yang sehat itu ya. Termasuk tadi tenaga pengajar yang punya kompetensi. Nah, bagaimana mungkin kemudian tenaga pengajar yang mengajarkan anak didik itu memiliki kompetensi, yang kemudian mereka memiliki spirit semangat untuk mencerdaskan anak bangsa, kalau kemudian kesejahteraan mereka juga tidak mendapatkan perhatian serius dari negara ya. Sehingga wajar kalau kemudian tenaga pengajarnya pun hari ini ya mereka mengajar apa adanya. Yang penting menjalankan tugas ya, tidak lahir dari kesadaran dan dorongan untuk bagaimana melahirkan satu generasi yang kemudian generasi itu akan menjadi pemimpin masa depan yang kemudian berubah wajah negeri ini ya dari carut marut menjadi negara yang berkeadilan, negara yang maju, negara yang beradab. Ya. Itu pada sisi lain terkait dengan pentingnya peran dari para guru, para tenaga pengajar ini untuk kemudian memberikan ilmu, memberikan pengetahuan kepada anak didik. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga saya kira uh, yang tidak kalah penting ya itu tadi tentang peran negara. Jadi kalau negara itu melihat sebelah mata dunia pendidikan itu tanda akan kehancuran sebuah negara. Ya, jadi kemajuan sebuah negara kan tidak selalu kita ukur dari pesatnya pembangunan fisik ya, bangunan, ya, kemudian aspek-aspek pembangunan ekonomi dan sebagainya, tapi
juga ditentukan oleh kualitas pendidikan sebuah negara, karena ini kan adalah membangun SDM, sumber daya manusia, dan itu akan memberikan warna tentang sebuah bangsa, ya. Bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi kita butuh juga apa namanya, bangsa yang eh, kemudian anak-anak didik, para pelajar itu memiliki kecerdasan mental, kecerdasan spiritual, dan memiliki karakter yang berintegritas. Itu tentu butuh fundament nih, kesadaran tentang membangun semua itu secara integral. Di negara hari ini ya kita saksikan sendiri ya, jadi bagaimana buah dari pendidikan kita, lahirlah anak-anak didik yang apa namanya, ugal-ugalan ya, tawuran di mana-mana ya kan. Banyak ini kan kompleks sebetulnya problem pendidikan di negara kita ini. Saya kira akarnya satu sebetulnya, karena bangunannya, fondasinya ini memang tidak dibangun di atas fondasi yang kokoh sebagaimana yang pernah dalam sejarah panjang peradaban Islam, dan itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Peradaban yang kemudian kemajuan ilmu pengetahuan begitu luar biasa, sampai-sampai Barat yang dalam kondisi mereka apa namanya, zaman kegelapan, dunia Islam sudah mengalami zaman kemajuan yang luar biasa, sehingga menjadi daya tarik bagi Eropa untuk kemudian datang ke negeri-negeri Islam ya, di Andalusia ya, sekarang Spanyol ya, di Cordova ketika itu, untuk kemudian menuntut atau mencari ilmu pengetahuan yang kemudian ilmu itu mereka kembangkan di negaranya, sehingga kemajuan Eropa hari ini tidak bisa dipisahkan dari jasa dari dunia Islam ya. Jadi dari fundamennya saya kira yang harus dirubah ya. Kemudian dibutuhkan peran negara yang turun tangan untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan pendidikan ini dengan segala kompleksitasnya ya. Masalah gaji ya, masalah kompetensi guru, masalah infrastruktur dan lain sebagainya, kompleks sebetulnya. Dan saya kira kalau perhatian mau serius, apa yang tidak bisa? Pertanyaannya apakah mereka mau apa tidak, itu kan saya jawab pertanyaannya, mau apa tidak ya. Kalau mau, ada jalan untuk kemudian memperbaiki carut marutnya dunia pendidikan kita hari ini. Saya kira itu. Menarik tadi Ustaz, begitu menyampaikan tentang pendidikan dalam pandangan Islam. Barangkali bisa lebih mendalam lagi Ustaz, tentang bagaimana sebenarnya Islam memandang sistem pendidikan ya, atau dunia pendidikan, sehingga dalam pendidikan itu melahirkan generasi-generasi yang mampu merubah peradaban. Tadi sempat disinggung bahwa Eropa yang pada saat dulu ya, pada zaman dulu itu mereka ketinggalan dari segi uh, ilmu pengetahuan, dan mereka belajar dari negeri negeri Islam. Bagaimana dunia Islam di masa lalu itu mereka membangun sebuah pendidikan yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang sampai sekarang masih kita nikmati hasil dari apa, kerja keras mereka, Ustaz, sumbangsih mereka dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi memang sih kalau kita mau bandingkan dunia pendidikan kita hari ini di Indonesia yang notabene negeri Muslim, bahkan Muslim terbesar di dunia, dengan bagaimana sistem pendidikan yang pernah ada dalam sejarah panjang peradaban Islam, itu berbeda jauh memang dari fondasinya ya. Kemudian pilar-pilar bangunan sistem pendidikannya itu memang berbeda jauh ya. Kalau di kita hari ini kan pendidikan kita kan sekularistik ya, ada dikotomi antara pendidikan apa namanya, agama ya, termasuk dengan pendidikan umum ya. Jadi apalagi memang tujuan pendidikannya sekarang ini lebih fokus untuk melahirkan orang-orang yang siap bekerja di apa namanya, dunia kerja seperti itu. Jadi apa nih, beda banget dengan sistem pendidikan Islam. Kalau dalam kalau kita buka-buka lembaran sejarah, atau kita cari-cari referensi tentang bagaimana pendidikan Islam di masa kekhilafan Islam ya, apalagi di masa-masa puncak kemasan Islam ya.
Itu yang dicatat dalam sejarah itu kan puncak peradaban Islam itu kan berlangsung kurang lebih 7 abad lamanya. Ya, jadi itu luar biasa. Jadi memang pertama tentu bangunan daripada fondasi bangunan si pendidikan Islam itu kan ya akidah Islam. Sehingga ketika di masa Islam itu eh, eh, mereka memahami bahwasanya menuntut ilmu sebagai sebuah kewajiban, ya. Sehingga ini menjadi dorongan internal yang begitu luar biasa. Namanya kewajiban ketika ditinggalkan itu kan dosa, ya. Nah, dorongan ini yang membuat mereka itu memiliki spirit yang luar biasa untuk menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Bahkan dia dalam Islam kan disebutkan al ilmu qabla amal. Jadi berilmu dulu sebelum kita beramal, agar amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat diterimanya amal itu kan dua. Jadi amal itu eh, yang pertama niatnya lillah, lillah karena Allah. Yang kedua sawa benar dengan ilmu. Ya. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak kami contohkan, yang tidak ada ilmunya, maka amal itu walaupun niatnya benar, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi spiritnya itu adalah akidah Islam dan memahami bahwa yang menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Nah, spirit inilah yang mendorong mereka untuk kemudian semangat untuk kemudian menuntut ilmu pengetahuan. Nah, para ulama kan menguraikan menjelaskan kalau belajar ilmu agama kan fardu ain. Kalau ilmu-ilmu umum itu fardu kifayah. Nah, dua-duanya wajib. Ya. Sehingga di dunia Islam ketika itu ya mampu melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang juga fakih di bidang agama, ya. Dan begitu banyak deretan nama-nama ulama-ulama besar ya yang juga ilmuwan, ya. Ya kita kenal ya ada Ibnu Sina yang kemudian punya kepakaran di dunia kedokteran, ya. Ada Khawarizmi yang punya kepakaran di bidang sains matematika, ya. Ibnu Al-Haytham ya di bidang fisika, ya, ilmu di dunia di bidang optik, uh, dan Ibnu Rus ya, Ibnu Khaldun, dan banyak deretan nama-nama ilmuwan dan juga sekaligus sebagai ulama. Dan semua itu hanya dilahirkan dalam peradaban Islam, bukan peradaban yang lain. Kenapa begitu? Karena Islam memang sebuah sistem kehidupan paripurna yang mewajibkan seluruh umatnya untuk kemudian memiliki ilmu pengetahuan. Ya. Allah berfirman, bahkan surah yang pertama Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu ada surat Al-Alaq tentang membaca Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, tentang bacalah dengan nama Tuhan. Jadi dan seterusnya. Kemudian banyak ayat-ayat ya teks-teks nas dalam Al-Qur'an itu yang memberikan motivasi dan dorongan untuk kemudian menjadi orang-orang yang alim, memiliki ilmu pengetahuan. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat, ya, meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di antara kalian beberapa derajat. Ya. Dan Allah Maha tahu atas apa saja yang kalian lakukan. Jadi masih banyak ayat-ayat lain. Bahkan Rasulullah pun juga memberikan motivasi dan dorongan tentang keutamaannya orang menuntut ilmu pengetahuan itu. Rasulullah bersabda dalam satu hadis misalkan di man salaka, ya, torikan yaltamisu fi ilal ilm sahalallahu torikan ilal jannah. Katanya barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka akan diringankan, dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, inilah yang menjadi menjadi spirit, semangat yang membakar, yang mendorong mereka kemudian untuk kemudian mencari ilmu pengetahuan. Dan negara hadir memfasilitasi rakyatnya, umatnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, menyiapkan infrastruktur, menyediakan perpustakaan yang menyediakan ratusan ribu bahkan jutaan buku-buku agar kemudian mereka baca, mereka kaji, mereka diskusikan, dan mereka kembangkan. Dan itulah yang pernah dalam sejarah panjang peradaban Islam yang hingga kini masih kita bisa rasakan bekas-bekasnya. Ya, seperti Universitas Al-Azhar ya di Kairo. Itu kan orang-orang yang belajar di sana itu kan full beasiswa. Jadi mereka tidak ada UKT, ya.
beda di negara kita ini. Kemarin itu ada yang sudah lulus ya, SPB itu ya, tapi mereka tidak bisa lanjutkan studinya lagi karena kenapa? Tidak bisa bayar UKT. Ya di Al Azhar ya, orang sekolah S1, S2, S3, kalaupun ada ya sangat minim sekali. Ya, anak saya di sana kuliah itu sudah S2, S2-nya per semester kalau saya tidak salah 500.000. Bandingkan dengan negara kita berapa UKT-nya. Nah, inilah yang menjadi problem pendidikan kita dan itu sangat jauh beda dengan pendidikan Islam. Karena memang dalam pendidikan Islam orientasinya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan negara hadir karena fungsi negara kan melakukan riayat syu'unil ummah, berikan pelayanan uh, termasuk pelayanan umum ya. Jadi terhadap urusan umat termasuk dunia pendidikan. Itu kewajiban negara ya. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Fal imamu ra'in fa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi, setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian akan minta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pilih. Fal imam, seorang imam, seorang kepala negara adalah dia adalah pemimpin dan dia akan minta pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Luar biasa. Semua ini ya, aku mulai semua ini dari dari perintah Allah ya, tentang bagaimana peran negara, kewajiban negara untuk memberikan pelayanan riayah kepada umat, sehingga kemudian betul-betul melahirkan sebuah peradaban yang disebut dengan al-mujtama al-mutamayyiz, masyarakat yang spesifik yang berbeda dengan bentuk masyarakat manapun yang pernah ada di dunia. Peradaban yang spesifik yang berbeda dengan peradaban manapun yang pernah yang ada di dunia hari ini. Itulah peradaban Islam di masa khilafah Islam yang luar biasa. Saya kira itu. Kalau penjelasannya sangat lugas ya. Ini tentu membakar semangat kita ya ketika kita mereview kembali apa yang menjadi sejarah Islam di masa lampau yang ternyata dapat melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang sumbangsih dari ilmu mereka masih kita rasakan sampai saat ini dan itu mereka lahir dalam sebuah sistem ya tentunya sistem pendidikan Islam yang berfondasi pada akidah Islam. Dari akidah Islam itu melahirkan sebuah visi dan semangat dari ilmuwan-ilmuwan muslim masa lalu agar bagaimana menciptakan sebuah penemuan inovasi yang mampu mendekatkan seorang hamba, memudahkan aktivitas seorang hamba, ya, seorang muslim ataupun secara umum mungkin semua manusia agar bagaimana kehidupan mereka itu bisa lebih baik lagi. Dan itu luar biasa sekali sumbangsinya bagi peradaban modern saat ini. Nah, Ustadz, dari sekian banyak yang dijelaskan tadi, ada yang saya sempat diskusi dengan salah seorang kawan, Ustadz, ya, tentang posisi pendidikan dalam dunia Islam dan sekarang di pendidikan sekuler saat ini, Ustadz. Karena kan di negeri kita banyak pesantren, Ustadz ya, banyak Ya, pesantren. Kawan saya mengatakan bahwa uh, dengan adanya pesantren saat ini justru itu bisa menjadi cikal bakal ya cikal bakal lahirnya ilmuwan-ilmuwan muslim seperti di masa lalu ya itu keyakinan dari salah satu kawan saya ini Ustaz. Nah, ya. betulkah seperti itu Ustaz? Kira-kira mungkinkah kita itu bisa berharap dengan sistem pendidikan saat ini dengan eksisnya pesantren-pesantren di negeri kita itu mampu melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim minimal mungkin uh, apa grade-nya paling rendah kalau dibandingkan dengan di masa lalu. Apakah mungkin melahirkan ilmuwan-ilmuwan sehebat ilmuwan muslim di masa lalu dalam sistem kita saat ini, Ustaz? Eh, saya kira begini ya. Jadi memang sekarang kenapa tumbuh subur ya eh, pesantren ya, pondok-pondok Al-Quran itu kan terlahir dari semakin menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan formal ya hari ini, sehingga mereka ingin kemudian anak-anak mereka itu ya untuk menyelamatkan generasi itu salah satunya adalah masukkan mereka di pesantren ya, di pondok-pondok Al-Quran dan
dan semisalnya di sekolah-sekolah Islam terpadu pada tingkat SD, SMP, kemudian SMA, ya. Itu sebetulnya dari menipisnya trust kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan ini yang carut marut, ya. Jadi mereka kemudian masukkan ke pesantren, ya. Apakah kemudian itu bisa dengan banyak pesantren, ya, bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan seperti di era yang lalu, ya, di masa keemasan Islam? Saya kira agak sulit. Kenapa begitu? Ya, selama sistem bangunan negara kita ini masih sekuler, saya kira itu berat. Kenapa begitu? Karena tidak ada peran negara. Kan hampir semua dunia pesantren kan mandiri. Bagaimana bisa kemudian mereka bisa melahirkan ilmuwan dengan segala keterbatasan? Mereka tidak bisa. Mesti ditopang oleh sebuah kekuatan negara. Sehingga seperti tadi, segala fasilitas, infrastruktur, ya, kemudian tenaga pengajar itu difasilitasi oleh negara. Ya, kalau mandiri, ya kita punya keterbatasan, dan itu sulit untuk mewujudkan apa yang tadi ditanyakan tentang melahirkan ilmuwan-ilmuwan hebat di seperti di yang pernah ada dalam sejarah sejarah Islam di masa yang lalu, ya. Tapi setidaknya semangat itu ada, dan kita berharap ke depannya dari semangat yang dimiliki oleh anak-anak yang kemudian menuntut ilmu di tanah di pesantren, setidaknya semangat untuk menuntut ilmu agama itu dalam, ya. Itu, tapi kalau untuk ilmu-ilmu umum, eh, saya kira itu agak sulit untuk dilahirkan di dunia pesantren dalam sistem kita hari ini, ya. Jadi bagaimana bagaimana kalau bagaimana untuk mewujudkan seperti yang di masa lalu, ya mesti ada perubahan yang mendasar, saya kira. Jadi ya itu tadi, ya, kita butuh mewujudkan sebuah peradaban baru seperti yang pernah dalam peradaban Islam masa yang lalu. Seperti saya kira. Iya. Mungkin ungkapan yang Ustadz sampaikan di awal tadi ya, mengharapkan lahirnya ilmuwan Muslim dalam sistem sekuler saat ini itu bagai untuk merindukan bulan. Ya, saya kira begitu. Kalau seperti itu, Ustadz. Baik Ustadz, mungkin ini lebih spesifik lagi. Tadi kan secara umum dibahas tentang pendidikan ya dalam sistem Islam di masa lalu. Spesifiknya bagaimana eh, apa sistem Islam di masa lalu itu memperlakukan tenaga pengajar, Ustaz. Ya, Masya jika Allah. dibandingkan dengan sistem pendidikan kita saat ini, apakah ada perbedaan ya dari segi ya barangkali gajinya atau dari segi tunjangannya, dari segi perlakuan negara terhadap para tenaga pendidik, Ustaz? Ya, jadi itulah kalau kita eh, lihat bagaimana apa namanya di masa Islam, ya, ya, eh, bagaimana posisi para pengajar, ya, ya, di semua tingkatan, mulai tingkatan dasar sampai tingkatan perguruan tinggi itu betul-betul eh, mereka itu memiliki posisi yang mulia, ya. Jadi dan mereka mendapatkan penghargaan luar biasa dari negara. Kalau saya pernah baca itu, saya pernah dengar, dan itu di masa pemerintahan kalau saya tidak salah Khalifah Harun ar-Rasyid, ya. Di eranya itu, di masa itu, ya. Jadi itu kalau ada ulama yang punya karya, ya, yang bisa menulis kitab atau buku, itu ditimbang itu buku yang hasil karyanya itu, dan itu ditukarkan dengan emas. Jadi kalau katakanlah ditimbang ada 75 kilogram, ditukar dengan emas 75 kilogram, itu luar biasa. Belum lagi tunjangan-tunjangan yang lain yang betul-betul lebih dari cukup untuk hidup hidup yang layak itu. Kenapa begitu? Karena mulianya seorang guru. Dan negara mengerti itu tentang kemuliaan seorang guru yang melahirkan manusia-manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang berubah sebuah peradaban menjadi peradaban yang mulia. Sehingga mereka diposisikan mulia oleh negara. Jadi itu jadi luar, dan banyak banyak contoh-contoh yang menunjukkan betapa negara memberikan penghargaan luar biasa kepada tenaga pengajar di semua tingkatan, ya. Jadi itu yang terjadi, ya. Jadi maka dari itu
Dan itu menjadi motivasi buat para pengajar, para pendidik, para dosen untuk kemudian mereka serius untuk kemudian mengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya kira itu. Baik. Barangkali ini eh, terakhir Ustadz, tapi ada dua poin ya. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan agar bisa mencetak generasi yang bisa membawa bangsa ini, wabil khusus umat Islam itu ke arah yang lebih baik dalam sistem yang sekarang, Ustaz. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan? Nah, kemudian yang kedua, Ustaz, eh, apa yang harus kita lakukan agar bisa mewujudkan kembali ya, sistem pemerintahan Islam, dan itu tentunya bisa, harapannya bisa melahirkan generasi-generasi sebagaimana ilmuwan muslim di masa lalu, Ustaz. Ya, yang pertama ya, eh, kalau kita sebagai orang tua ya, kan jadi sebutkan pemberian terbaik orang tua kepada anaknya itu kan pendidikan yang baik. Yang pertama adalah ya, kita sebagai orang tua harus memberikan pendidikan, tempat pendidikan terbaik buat anak-anak kita. Ya, itu. Jadi kita harus selektif memilihkan tempat mereka belajar ya, karena itu akan menentukan mereka ke depan seperti apa keadaan mereka. Jadi pilihkanlah uh, sekolah yang menjadi tempat mereka belajar, dan mungkin pilihan terbaik adalah uh, pondok-pondok atau pesantren-pesantren ya, karena di pesantren itu betul-betul ya di tengah kehidupan yang semakin hedonistik dan kehidupan dunia remaja yang semakin tidak jelas hari ini, ya mesti kita selamatkan dengan masukkan mereka di salah satunya itu tadi di pondok pesantren ya kan, di pondok-pondok hafal Quran. Itu yang pertama. Nah, pilihkanlah tempat sekolah terbaik buat anak-anak kita, karena kita orang tua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amanah Allah dengan anak-anak itu ya. Jadi di tengah kesibukan kita mencari nafkah, tapi kita harus punya perhatian besar untuk pendidikan anak-anak kita. Jadi salah satunya adalah memilihkan tempat sekolah terbaik, dan itu bagi kita lah sekolah Islam ya, masuk pesantren ya, pondok-pondok tahfidz Quran, agar mereka fakih terhadap agama mereka. Yang kedua adalah bagaimana perubahan itu bisa terjadi agar kemudian peradaban Islam yang gemilang yang pernah ada dalam sejarah panjang peradaban di masa yang silam itu bisa kembali hadir. Nah, ini butuh uh, perjuangan ekstra ya dari seluruh komponen umat ya. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk melakukan edukasi ya, membina umat ini dengan pemikiran-pemikiran Islam, harus menghadirkan Islam sebagai solusi kehidupan di tengah problem kehidupan yang semakin kompleks. Kita harus hadirkan Islam ini sebagai solusi kehidupan dalam semua aspek kehidupan. Untuk apa? Membangun wa'yul am, kesadaran umum masyarakat tentang Islam, dan wa'yu siyasi, kesadaran politik umat tentang Islam. Sehingga umat melihat bahwa Islam satu-satunya solusi kehidupan di tengah krisis multidimensi yang dialami oleh dunia hari ini, termasuk negeri kita. Ya, dan kalau itu terjadi melalui proses dakwah yang terus-menerus, ya, dan kesadaran itu tumbuh, akan melahirkan namanya bangkitan umat. Karena esensi inti kebangkitan umat itu adalah irtifal fikr, meningkatnya taraf berpikir umat. Ya. Umat itu berpikir tidak pragmatis lagi, tapi melihat Islam sebagai solusi terhadap kehidupan mereka. Dan bagaimana Islam diterapkan secara kafah, dan ketika umat mengingkari itu, saya kira tidak ada kekuatan yang bisa menghadang gelombang keinginan umat untuk mewujudkan peradaban yang gemilang seperti yang pernah dalam lintas sejarah panjang peradaban Islam. Jadi dan ini butuh apa namanya, perjuangan yang terus ya, uh, terus, dan kita hadapi dengan kesabaran menghadapi setiap rintangan, hambatan, tantangan yang menghadang di depan kita, karena perjuangan itu butuh pengorbanan. Dan seorang pejuang haruslah memiliki karakter
pejuang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, perubahan mendasar terwujudnya sebuah peradabannya pernah ada di masa yang lalu, ya, insya Allah akan terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan kapan itu bukan wilayah kita. Tugas kita berjuang, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan dukungan dan akan wujudkan impian-impian kita, yang yaitu dengan tibanya Nasrullah, pertolongan Allah, dengan tegaknya kehidupan Islam dipimpin oleh seorang pemimpin Islam yang takut kepada Allah, yang kemudian sistemnya pun juga Islam, termasuk sistem pendidikannya Islam. Saya kira itu. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz atas sharing ilmunya tentang pendidikan ya. Pendidikan khususnya kita sebagai seorang muslim harus memiliki semangat juang agar bagaimana pendidikan Islam itu bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang, melainkan juga dirasakan oleh seluruh umat. Alhamdulillah pemirsa Dakwah Sul Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita dengarkan pada sore hari ini bisa menjadi amal ibadah Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyadarkan ya, kita semua, bisa menambah wawasan kita semua, dan tentunya bisa kita sampaikan kepada kawan-kawan kita tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap ketika kondisi pendidikan yang semerawut dengan kurangnya kontribusi ataupun sumbangsih dari negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jika kita bandingkan dengan peradaban Islam di masa lalu, begitu luar biasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan juga meningkatkan kualitas kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Kata kuncinya adalah bagaimana negara bisa hadir dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam suatu negara sehingga dapat terlahir seorang ilmuwan yang mampu menciptakan perubahan besar bagi kemajuan peradaban modern saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di edisi syiar selanjutnya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Adi Kurniawan serta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.